알겠어? Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film Korea yang berjudul Parasite. Ada keluarga miskin di Seoul. Sang ayah bernama Pak Kim, istrinya bernama Ibu Chung, sang kakak bernama Kyu dan adiknya bernama Ki Jung. Mereka tinggal di basement dikarenakan mereka sangat miskin. Mereka saat ini bekerja sebagai pelipat kotak pizza untuk dapat membeli makanan. Kyu dan Ki Jung gak kuliah karena gak ada biaya. Suatu hari datang temannya Kyu yang bernama Min Hyuk. Dia membawa hadiah batu keberuntungan dari kakeknya. Dia juga nawarin kerjaan sebagai guru les bahasa Inggris anak orang kaya kepada Kyu. Karena Min Hyuk harus kuliah ke luar negeri dan menganggap hanya Kyu yang bisa dipercaya untuk menjaga anak itu. Kyu mulai meminta Ki Jung untuk membuatkan ijazah palsu buat dia. Pergilah dia ke keluarga kaya itu. Kyu takjub lihat rumahnya orang kaya itu. Dia disambut sama si asisten rumah tangga. Dia mengaku-ngaku namanya Kevin. Nyonya rumah yang bernama Yeon mengawasi cara Kyu mengajar anaknya yang bernama Daehae di hari pertama. Dan dia merasa puas. Muncul anaknya yang kedua yang terlihat nakal bernama Dasong. Nyonya Yeon bilang Dasong tertarik sama seni, tapi nggak ada guru yang bisa bertahan mengajarnya. Kyu langsung muncul ide. Dia pura-pura nawarin ada teman sepupunya yang bekerja sebagai guru seni. Yang nggak lain adalah adiknya. Keesokannya Kyu datang bersama adiknya yang mengaku-ngaku sebagai Jessica, seorang guru seni yang mengerti psikologi. Saat Kyu mengajar Daehae kasih tahu kalau Dasong itu pura-pura supaya dianggap jenius. Kemudian dia menanyakan apakah Jessica pacarnya Kyu. Kyu bilang bukan sambil ketawa. Daehae akhirnya memberanikan diri menciumnya. Ki Jung diantar ke kamarnya Dasong. Nyonya Yeon dilarang untuk melihat dia mengajar. Nyonya Yeon menunggu dengan gelisah. Ternyata Ki Jung berhasil mengatasi kenakalan Dasong. Nyonya Yeon senang dan menerima Ki Jung sebagai guru seni tetap. Pak Dong-ik, sang suami, pulang. Dia menyuruh supirnya untuk mengantar Ki Jung pulang. Ki Jung minta diantar sampai stasiun kereta aja karena dia takut penyamarannya terbongkar. Seketika itu, dia berpikir untuk merencanakan sesuatu. Dia buka celana dalamnya dan menyelipkannya di bawah kursi. Keesokan harinya, warga itu dengan santainya menumpang makan di kantin supir. Ki Jung meyakinkan bahwa ayahnya bisa menyetir mobil Benz untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Beneran, saat pulang kerja, Tuan Pak menemukan celana dalam wanita di mobil. Dia memberitahu istrinya dan menyuruhnya memecat si supir. Ki Jung dengerin pembicaraan itu. Saat dia pulang, dia bilang kalau pamannya adalah supir dan bersedia bekerja kalau memang dibutuhkan. Nyonya Yeon langsung setuju. Keesokan harinya, Pak Kim masuk ke showroom Benz. Dia pelajari tuh cara pakai mobil itu. Sebelum akhirnya dia melamar menjadi supir Tuan Pak. Tuan Pak menyukai cara Pak Kim membawa mobil dan menerimanya sebagai supir. Hari-hari berikutnya, mereka mulai merencanakan bagaimana menyingkirkan si asisten rumah tangga. Ini nggak mudah loh, karena asisten rumah tangga itu sudah bekerja sejak pemilik rumah sebelumnya. Sampai Daehae bilang kalau dia mau makan buah persik, tapi itu buah terlarang di rumah itu, karena asisten rumah tangga alergi sama buah itu. Mereka segera membeli buah persik dan menaburkan serbuknya ke asisten rumah tangga. Alerginya pun muncul. Saat asisten rumah tangga itu ke rumah sakit, Pak Kim mengikutinya dan dia foto. Lalu dia menunjukkan foto itu ke Nyonya Yeon. Dia bilang dia menguping pembicaraan asisten rumah tangga saat nelfon. Asisten rumah tangga itu menderita TBC. Bahaya itu buat anak-anak. Sesaat sebelum sampai di rumah, Pak Kim memberitahu Ki Jung. Ki Jung langsung melancarkan aksi menebarkan sebuah pesik ke asisten rumah tangga itu. Nyonya Yeon sampai di rumah, dia ngeliat asistennya terbatuk-batuk. Pak Kim juga gak kalah, langsung melancarkan aksi. Dia menuangkan saus ke tisu yang dibuang sama asisten rumah tangga itu dan menunjukkannya ke Nyonya Yeon sambil tampang sedih gitu. Nyonya Yeon pun memecat asisten rumah tangga itu. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang, Pak Kim memberikan kartu nama penyedia asisten rumah tangga ke Pak Pak. Nyonya Yeon mulai mencari asisten rumah tangga itu ke agen yang ada di kartu nama itu. Ternyata di sana Ki Jung sudah bersiap-siap menyamar menjadi sang agen. Mereka berhasil memasukkan ibu mereka sebagai asisten rumah tangga di rumah itu.
Komplit deh sudah satu keluarga Pak Kim di rumah itu. Suatu hari Pak Pak dan sekeluarga pergi berlibur. Keluarga Pak Kim langsung menguasai rumah dan berpesta di rumah itu. Tiba-tiba bunyi bel rumah. Ternyata asisten rumah tangga terdahulu yang ngepel. Dia minta izin masuk untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal di basement. Ibu Chung memperbolehkan dia masuk. Di basement dia melihat asisten rumah tangga membuka suatu ruangan rahasia. Ibu Chung sangat kaget melihat apa yang ada di dalam ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu tinggal suami asisten rumah tangga terdahulu. Suaminya ternyata udah lama tinggal di sana untuk menghindari penagih utang. Asisten rumah tangga itu juga bilang dia udah memotong kabel CCTV di luar, sehingga keluarga Pak Pak nggak akan tahu kalau dia datang. Pak Kim, Ki-woo, Ki-jung yang sedang menguping pembicaraan tiba-tiba jatuh. Asisten rumah tangga itu segera merekam kejadian dengan handphonenya. Dia akhirnya nyadar bahwa mereka sekeluarga dan mengancam akan mengirim video itu ke Nyonya Yeon. Si asisten rumah tangga menghukum keluarga Kim sambil dia videoin dan terus mengancam akan melaporkannya. Pak Kim gak tahan dengar ancaman itu terus-terusan. Dia menyerang asisten rumah tangga itu. Keluarganya pun ikut membantu dan berusaha mengambil handphonenya. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan handphone itu. Dan ada bunyi telepon. Nyonya Yeon memberitahu dia kembali dalam 8 menit karena acara camping batal disebabkan sungai meluap dan dia ingin dibuatkan mie. Segera dia membawa asisten rumah tangga beserta suaminya ke ruang rahasia dan berberes-beres. Beres-beres selesai pas keluarga Pak tiba. Mereka memastikan asisten rumah tangga dan suaminya gak keluar dari ruang rahasia itu. Sambil makan, Nyonya Yeon bercerita waktu kelas 1 SD, Dasong pernah melihat hantu di rumah ini. Saat itu dia keluar malam-malam untuk makan kue ulang tahunnya. Dasong ketakutan sampai kejang. Setelah cerita, Nyonya Yeon pergi tidur. Pak Kim, Ki-woo, Ki-jung siap-siap untuk keluar dari rumah. Tahu-tahu Dasong turun membawa tendanya. Langsung mereka bersembunyi di bawah kolong meja. Karena satu keluarga keluar mengawasi Dasong, mereka bertiga gak bisa keluar dari bawah meja. Papak memutuskan tidur di sofa sambil menjaga Dasong yang camping di luar. Istrinya pun ikut. Dia mencium bau yang gak enak seperti bau Pak Kim. Dia bilang bau Pak Kim seperti rebusan kain. Khas bau orang-orang yang naik kereta api bawah tanah. Pak Kim yang dengerin jadi tersinggung. Papak dan istri lanjut bercinta, lalu tertidur pulas. Saat mereka lagi pulas, keluarga Pak Kim langsung melarikan diri dari rumah itu. Ternyata di luar hujan deras. Saat mereka sampai rumah mereka kebanjiran dan harus mengungsi ke tempat penampungan. Keesokan paginya, tiba-tiba Nyonya Yeon punya ide untuk merayakan ulang tahun Dasong di rumah. Dia memberitahu Kevin dan Jessica untuk datang. Dia pun pergi berbelanja ditemani Pak Kim. Selama perjalanan, dia nelponin teman-temannya untuk datang ke pesta. Sambil bilang hujan kemarin adalah anugerah ya. Makanya hari ini langitnya cerah banget. Pak Kim dengernya kesel. Nyonya Yeon juga cium bau badannya Pak Kim. Dia segera buka jendela mobil. Ini membuat Pak Kim makin tersinggung. Sesampainya di rumah, mereka sibuk menyiapkan acara pesta. Ki-woo membuka ruang rahasia sambil membawa batu keberuntungannya. Ups, batu itu terjatuh ke dalam ruang rahasia itu. Saat dia mau mengambil batu itu, lehernya dijerat tali oleh suami asisten rumah tangga. Dia berhasil melarikan diri. Tapi saat sampai di atas, dia berhasil tertangkap. Kepalanya dipukul dengan batu keberuntungannya berkali-kali. Lalu si suami mengambil pisau di dapur. Di pesta, Ki-jung ditugaskan membawa kue ulang tahun buat Dasong. Tiba-tiba si suami asisten rumah tangga itu lari dan menusuknya. Papak segera mengambil Dasong yang pingsan karena melihat kejadian itu. Pestanya kacau. Laki-laki itu langsung meneriakkan nama Ibu Chung. Ibu Chung segera datang dan berkelahi dengannya. Sampai akhirnya Ibu Chung menusuk dia dengan pisau. Pak Kim hanya bisa terpana melihat kejadian yang ada. Papak meminta kunci mobil ke Pak Kim. Kuncinya dilempar. Saat Papak mau mengambil kuncinya, dia menutup hidung karena dia mencium bau badan yang gak enak. Pak Kim melihat.
Dia udah sangat tersinggung dan langsung mengambil pisau. Dia tusuk Pak Pak hingga tewas. Kiwu selamat, tapi dia ngalamin gegar otak dan suka ketawa-tawa sendiri gitu. Kijung tidak tertolong. Polisi nggak berhasil menemukan motif pembunuhan itu dan mencari Pak Kim, tapi nggak pernah ditemukan. Dia seperti menghilang. Setelah sekian lama, Kiwu akhirnya memberanikan diri mengamati rumah itu lagi dari atas bukit. Dia menemukan ada sandi Morse yang dikirimkan melalui lampu rumah. Dia segera mengartikan sandi itu. Ternyata ayahnya masih hidup dan tinggal di dalam ruang rahasia di rumah itu. Kiwu membuat rencana untuk bekerja dan mencari uang agar dia bisa membeli rumah itu, sehingga ayahnya bisa keluar dari ruang rahasia dengan tenang. Film pun selesai.